Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua dari Kota Labuan Bajo. Penetapan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata dunia yang super premium dapat memicu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Labuan Bajo dan memancing pemerintah pusat dan mengendali sentral perhatian Presiden Joko Widodo ingin mengembangkan dan membuat wisata Labuan Bajo menjadi tempat wisata yang kelas dunia. Sumber anggaran untuk pembangunan dan penataan Labuan Bajo tentu anggaran yang bukan anggaran kecil, tentu mengocok anggaran dan pendapatan belanja negara. Dalam rangka Labuan Bajo selalu menjadi tujuan wisata dari 5 destinasi wisata nasional yang super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Joko Widodo. Presiden Joko Widodo membangun Labuan Bajo sesuai dengan karakter dan topografinya dan tidak menghilangkan nilai kearifan lokal dan mempertajamkan tradisi budaya setempat sehingga fasilitas umum dan perhotelan pemerintah dan swasta tetap tidak menghilangkan konsep bangunannya yang bernilai arsitek lokal dan desainnya modern dalam hal konstruksi bangunan. Presiden Joko Widodo mendesain Labuan Bajo ini sebagai tempat wisata yang mahal, tentu keseimbangan dengan layanan dan fasilitas terus dibangun dan dibenahi. Kota Labuan Bajo sangat strategis karena merupakan satu-satunya di dunia menawarkan fasilitas yang mewah dan paling penting adalah hewan komodo yang tidak dimiliki oleh negara lain sebagai warisan dunia yang ada di Indonesia. Tepatnya di Labuan Bajo ataupun lebih spesifik di Pulau Komodo. Labuan Bajo sangat strategis sehingga tempat pintu masuk dan keluar bagian barat Pulau Flores menuju kawasan Taman Nasional Komodo dan kawasan wisata lainnya seperti Wairebo, Danau Tiga Warna atau lebih dikenal dengan Danau Kalimutu yang ada di Ende Flores. Posisi ini menempatkan Labuan Bajo sebagai titik kumpul wisatawan dan menjadi tempat transisi sebelum dan sesudah melakukan perjalanan wisata dengan mengisi waktu luang dengan berbagai aktivitas. Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara di Labuan Bajo terus meningkat. Pada tahun 2017, 61.000 wisatawan dan melonjak 187.000 di tahun 2019. Hanya di mulai tahun 2020 turun drastis disebabkan karena COVID-19 yang melanda dunia. Di tahun 2021 setelah sedikit longgar, kunjungan yang ke Labuan Bajo sedikit meningkat. Presiden Joko Widodo cukup serius membangun Labuan Bajo menjadi tujuan wisata dunia, dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terus dibangun, contohnya pembangunan Bandara Internasional Komodo dan dinaikkan statusnya menjadi Bandara Internasional Komodo. Pembangunan hotel-hotel yang dimiliki oleh pemerintah yaitu badan usaha milik negara yang berbintang 5, pembangunan PT Pelindo dan pembangunan jalan-jalan di dalam kota Labuan Bajo menjadi jalan super premium yang sekarang lagi dalam pengerjaannya adalah pembangunan Waterfront City Pantai Labuan Bajo yang dulunya Pantai Labuan Bajo yang kurang tertata dan terurus sekarang disulap menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat dan wisatawan yang datang di Kota Labuan Bajo.
untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Pemerintah pusat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah terus menata Labuan Bajo ini sebagai kota yang sedikit tertata dan kota yang sangat bersih dan layak menjadi kotanya yang sangat menjanjikan dan sangat nyaman bagi para wisatawan mancanegara. Dan sekarang lagi dibangun beberapa proyek yang ada di Pantai Labuan Bajo, yaitu proyek Waterfront City, dan proses penataan Pantai Labuan Bajo yang pantai yang dulunya yang belum tertata sekarang dibangun sebagai tempat yang nyaman ataupun hunian yang nyaman bagi para wisatawan. Dan sekarang untuk zona 1 dan zona 2 nya sudah selesai semua dan tertata baik, dan itu gambarnya. Jadi Presiden Joko Widodo selalu membenahi dan selalu menata Labuan Bajo ini sebagai tujuan utama para wisatawan dunia untuk mengunjungi kota Labuan Bajo. Dan di sini semua fasilitas yang ada sudah disiapkan oleh pemerintah Jokowi, dan ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya penataan kawasan strategis pariwisata yang ada di Pantai Labuan Bajo tentu memicu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Labuan Bajo, dengan adanya kunjungan wisatawan, sehingga di sini akan melahirkan usaha-usaha baru, usaha-usaha kecil yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri, sehingga fasilitas-fasilitas ataupun kebutuhan para masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Labuan Bajo terpenuhi semua. Sehingga di sini pembangunan kota Labuan Bajo tetap tidak dihilangkan sebagai nilai budaya yang ada di Labuan Bajo. Yang dominan di sini adalah budaya Manggarai, sehingga di sini pembangunan dan konsep pembangunannya tidak menghilangkan sebagai ada rumah adat, pembangunan konsep-konsep yang tidak menghilangkan nilai tradisi yang ada di Manggarai. Dan ini saya berada di zona 1, dan itu adalah Menara Pandang. Menara Pandang ini baru saja diselesaikan dan sudah siap dipergunakan, dan ini baru. Dan inilah modelnya, dan ini jembatan yang baru saja dibangun oleh yang menghubungkan ke Pantai Pede. Dan ini saya sekarang berada di Menara Pandang, dan saya sekarang lagi naik di atas Menara Pandang dan saya ambil gambar di bawah. Dan Menara Pandang ini kemungkinan mungkin sekitar ketinggiannya sekitar 30 meter, dan ini baru saja didesain dan semua konstruksinya terbuat dari baja-baja yang sedikit kokoh dan tahan lama. Dan saya berada di atas puncak Menara Pandang, dan di belakang saya itu ada jembatan yang mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Dan ini kota Labuan Bajo kalau yang, dan itu ada di puncak Waringin, dan saya di belakangi jembatan yang baru saja dibangun yang di belakangnya yang menghubungkan ke Pantai Pede. Dan di sana juga adalah tempat-tempat fasilitas para wisatawan ataupun para pengusaha swasta perhotelan membangun berbagai macam jenis hotel dan menyiapkan sesuai dengan fasilitas dan kemampuan para wisatawan. Presiden Joko Widodo terus mengenjot dan bagaimana Labuan Bajo ini selalu berkembang dalam hal kunjungan para wisatawan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah itu sendiri dan berdampak terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat setempat dengan cara
Kevin menyiapkan lapangan pekerjaan, menyiapkan usaha-usaha baru bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang ada dan ini berada di zona 2, dan sekarang samping itu juga Waterfront City yang ada di zona 2 juga ditata taman-taman, dan ada juga taman untuk bermain anak-anak yang di sini adalah ditata dan dibuatkan taman-taman, dan bunganya baru saja ditanam. Dan ini adalah menara yang menghubungkan ke zona 3 yang ada di pelabuhan Pelni yang masih dalam proses pengerjaannya. Dan ini video dari udara jembatan yang menghubungkan ke zona 1 dengan Pantai Pede